Sakit hati seringkali dijadikan alasan bagi segelintir orang untuk mempermainkan nyawa orang lain. Apalagi jika sudah berkaitan dengan uang. Banyak orang menjadi gila karena uang, harta, dan wanita. Cerita kali ini adalah kisah nyata yang Mia rangkum dari berbagai media berita terpercaya agar menjadi pelajaran dan meminimalisir tindakan serupa di kemudian hari. Oleh sebab itu, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke awal cerita. Kita kenalan dulu ya dengan seorang wanita bernama Wina Mardiani berusia 20 tahun yang merupakan seorang mahasiswi semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bengkulu. Anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir pada 23 Maret tahun 1999. Sehari-hari, ia tinggal di sebuah kamar indekos di Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Kamar kos tersebut merupakan bangunan 2 lantai, yang atas adalah untuk para penyewa, yang bawah adalah rumah penjaga kos, yaitu sepasang suami istri yang bernama inisial TK dan Pardi suaminya, juga seorang anak mereka. Paras Wina yang cantik dan memiliki kepribadian yang baik, dikenal ramah, juga senang membantu teman-temannya. Jika sepulang kuliah, Wina menghabiskan waktunya di dalam kamar sambil memainkan ponsel atau mengerjakan tugas. Ia juga selalu berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Mereka juga sering mengunjungi Wina di kos-kosannya, sehingga banyak yang mengenal keluarga Wina jika sedang berkunjung. Karena memang orang tuanya juga tinggal di Kota Bengkulu, tepatnya di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Namun ada peristiwa yang memecah kebahagiaan keluarga harmonis ini. Pada tanggal 3 Desember tahun 2019, Wina masih berkomunikasi dengan keluarganya sekitar pukul 9 pagi melalui sambungan telepon. Ia bercerita, pagi itu hendak pergi bersama temannya untuk membeli makanan. Diketahui jika Wina memiliki sepeda motor Honda Scoopy kesayangan yang biasa terparkir di depan kamar. Sepulangnya membeli makanan, Wina kembali ke kamar kos dan temannya pergi lagi untuk mengurus sesuatu. Wina yang saat itu juga aktif berkirim pesan dengan teman-temannya di grup WA, tiba-tiba hilang semenjak chat terakhirnya di jam 12 siang. Ayahnya juga sempat menghubungi Wina lagi di siang itu, namun tidak ada balasan. Karena tidak merasa curiga, ayahnya melakukan aktivitas lainnya di hari itu, hingga waktu memasuki sore hari. Teman Wina merasa aneh, kenapa pesannya di WhatsApp tidak dibalas? Saat mengecek kamarnya, pintu dalam keadaan terkunci, ia pun menduga jika Wina tidak ada di kamar. Namun ditunggu sampai malam hari, Wina tetap tak kelihatan batang hidungnya. Beberapa teman mengecek lagi ke kamar Wina yang rupanya masih dalam keadaan terkunci. Setelah dicoba mengetuk beberapa kali, tetap tak ada sahutan. Karena khawatir takut terjadi apa-apa di dalam, teman korban meminta kunci cadangan dari penjaga kos. Setelah berhasil dibuka, memang Wina tidak ada di dalam sana. Kegaduhan terjadi di antara teman-teman Wina. Ada yang menganggap wanita itu hanya pulang ke rumah orang tuanya dan tak perlu cemas. Namun ada juga yang merasa janggal, karena tak mungkin Wina pergi tanpa memberitahu mereka. Akhirnya mereka memutuskan menelpon orang tua Wina. Namun karena keadaan sudah larut malam, ayah Wina tidak mengangkat telepon dari teman anaknya. Kemudian di keesokan paginya, tepatnya tanggal 4 Desember, salah satu teman berhasil mengabari adik Wina yang bernama Ayu. Ia bertanya kepada Ayu mengenai keberadaan kakaknya. Ayu yang kaget menjawab jika kakaknya tidak ada di rumah. Lantas Ayu mengabari kedua orang tuanya dan memberitahu mereka jika teman kakaknya mencari keberadaan Wina. Karena khawatir, orang tuanya langsung bergegas menuju ke kamar kos-kosan. Sesampainya di sana, kedua orang tua Wina disambut oleh teman-teman putrinya. Mereka semua berusaha mencari kesana kemari hingga melapor ke pihak berwajib. Menurut dari media berita yang berhasil Mia rangkum, sudah 3 hari Wina belum pulang juga.
Orang tua dan rekan Wina bolak-balik mengecek kamarnya, berharap gadis itu sudah ada di sana dalam keadaan sehat walafiat. Mereka juga telah berkoordinasi dengan pihak RT, juga penjaga kos yang masih ada di sana. Tiba-tiba, ayah Wina kepikiran untuk melihat-lihat kondisi belakang kamar kos tersebut yang dikelilingi persawahan bekas perkebunan sawit. Hingga ia menemukan sandal putrinya yang dia ingat dibeli saat di Jakarta. Seolah menemukan titik terang, ia memanggil warga lain untuk membantunya mengecek ke arah lebih belakang lagi. Kurang lebih 100 meter dari belakang kamar, ada sebuah gundukan tanah yang sepertinya baru beberapa hari saja dibuat. Karena kecurigaan kian menguat, mereka menggali gundukan tanah tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka menemukan sebuah karung yang sepertinya dikubur secara tergesa-gesa dan mengeluarkan bau busuk yang teramat mengganggu. Setelah dibuka, benar saja seperti dugaan di hati mereka. Di sana Wina ditemukan dalam kondisi yang sangat memilukan. Jasad Wina dalam keadaan kaki terikat, masih menggunakan pakaian lengkap, namun baju dan celananya sudah tidak terkancing lagi. Di dekat sana mereka juga menemukan cangkul yang diduga alat untuk menggali serta mengubur tanah. Jasad Wina kemudian segera dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Orang tua Wina yang mengetahui hal ini sontak menjerit histeris. Teman-temannya juga menangis seolah tak percaya nasib yang dialami teman baik mereka. Polisi segera melakukan penyelidikan dan saat semua orang diinterogasi, ada orang yang tiba-tiba menghilang. Padahal sebelum Wina ditemukan, orang itu masih ada di sana. Bahkan istrinya juga tidak ditemukan keberadaannya. Tak lain orang itu adalah Pardi, sang penjaga kos. Selang 1 hari kemudian, istri penjaga kos yang bernama TK berhasil diamankan dari rumah orang tuanya di Bengkulu Utara. Kemudian TK diinterogasi demi mencari tahu keterlibatan dirinya juga sang suami. Dari sana diketahuilah sebuah fakta suatu permasalahan yang terjadi di antara suaminya dan juga korban. Beberapa hari lalu, TK tak sengaja menyenggol motor milik korban, di mana motor Honda Scoopy miliknya baru saja dibelikan oleh ayah Wina. Karena motor tersebut tergores cukup parah, hingga Wina ketakutan akan dimarahi oleh sang ayah. Kemudian ia minta ganti rugi terhadap TK. Pardi yang mengetahui hal ini bersedia memberi uang untuk biaya servis. Namun ia membutuhkan waktu beberapa hari. Akhirnya kesepakatan dibuat. Namun selang beberapa hari, Pardi tak kunjung memberi uang. Teman-temannya juga membenarkan permasalahan itu karena mereka sempat dicurhati oleh korban. Fakta selanjutnya adalah ketika sang ayah dan warga menuju arah belakang rumah kos, rupanya Pardi bergegas mengajak istrinya untuk pergi ke rumah orang tuanya di Bengkulu Utara. Saat itu TK bingung. Dengan dalih liburan, TK hanya menuruti permintaan suaminya. Sesampainya di Bengkulu Utara atau di rumah orang tuanya TK, ia bertanya kepada suaminya itu, mengapa mereka malah pergi padahal di tempat kos-kosan sedang ramai orang mencari Wina. Lantas Pardi menjelaskan perihal dirinya lah yang telah menghabisi nyawa Wina dan menguburnya di belakang kos. Istrinya yang terkejut tak dapat berkata apa-apa lagi karena Pardi segera kabur dan hendak ke rumah keluarganya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Polisi pun akhirnya menemukan benang merah atas kasus ini. Segera saja foto dan ciri-ciri Pardi disebarluaskan dan menjadi target DPO. Dalam pelariannya, rupanya Pardi menjual motor korban ke seorang penadah motor curian. Dari hasil jual motor korban, pelaku lari menuju rumah keluarganya dan bersembunyi dalam hutan. Bahkan Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Dr. Andes Supratman dengan tegas memerintahkan petugas untuk menembak jika tersangka melakukan perlawanan. Kemudian aparat kepolisian meminta keluarga pelaku yang beralamat di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan untuk memberitahu tempat persembunyian pelaku sebelum warga yang mendapatkannya terlebih dahulu, karena sempat terdengar kabar jika masyarakat sangat geram dengan kasus ini dan akan melakukan penghakiman secara massal. Setelah hampir 2 pekan,
Pihak keluarga rupanya menyanggupi akan menyerahkan Pardi. Namun ada syarat, yaitu polisi menjamin keselamatan Pardi dari amukan massa atau ancaman lainnya ketika pelaku menyerahkan diri. Di sela lobi tersebut ternyata Pardi sudah ada di dalam rumah. Namun karena ketakutan dan khawatir akan diserahkan ke polisi, Pardi masuk ke kamar mandi. Saat itu polisi yang mendobrak pintu kamar mandi menemukan Pardi yang telah bersimbah cairan merah di perutnya karena tusukan pisau. Juga lehernya dalam jeratan tali gantungan. Segera saja pelaku dibawa ke rumah sakit, namun kondisinya kritis dan tak sadarkan diri. Sesaat setelah menjalani operasi, sayangnya pelaku Pardi meninggal dunia. Dengan ini kasus pun dihentikan. Namun hanya ada satu yang tetap diproses, yaitu si penadang motor curian yang berinisial WL. Sebenarnya motor itu hanya digadaikan sebesar 1 juta rupiah saja. Ia juga tahu jika motor itu hasil dari pencurian, namun ia tidak tahu jika korbannya telah dibunuh juga. Pada intinya, kasus ini terjadi akibat dendam dari pelaku karena sering ditagih uang untuk memperbaiki motor. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan pernah minta ganti rugi. Jadi gimana nih enaknya ya teman-teman? Apakah salah jika korban menagih uang ganti rugi? Atau harusnya dibiarkan saja ya, nggak perlu ditagih? Jika ada yang memiliki pendapat lain, mohon tulis di kolom komentar agar bisa tukar pendapat di antara kita. Sekian dulu cerita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!